Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah karena sampai saat ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk senantiasa memakmurkan bulan Ramadan dengan berbagai macam bentuk ibadah. Salah satu diantaranya yaitu dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menjelaskan apa-apa saja yang akan didapatkan seseorang jika dia senantiasa dekat dengan Al-Quran. Yang pertama, membaca Al-Quran adalah termasuk ibadah yang paling utama di antara ibadah-ibadah yang lain. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi Muhammad SAW, An-Nu'man bin Bashir, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Kemudian, seorang mukmin yang senantiasa membaca Al-Quran bagaikan buah yang manis dan wangi. Sementara seorang mukmin yang tidak membaca Al-Quran bagaikan buah yang manis namun tidak wangi. Kemudian seorang fasik yang suka membaca Al-Quran bagaikan buah yang wangi namun rasanya pahit. Sementara seorang fasik yang tidak membaca Al-Quran bagaikan buah yang tidak wangi dan rasanya pahit. Hadis keutamaan membaca Al-Quran yang familiar yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud, dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, maka akan dicatat satu kebaikan untuknya, dan satu kebaikan akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Di riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran 100 ayat dalam satu hari, maka akan dicatat baginya sebagai orang yang taat. Lalu di riwayat yang lain, barang siapa yang membaca 100 ayat dalam satu malam, maka dia tidak akan tercatat sebagai orang yang lalai. Al-Quran juga tidak hanya bermanfaat untuk kita sebagai makhluk hidup, tetapi Al-Quran akan memberikan efek kepada rumah-rumah kita sebagai benda mati. Sebagaimana yang disampaikan oleh sahabat Nabi Muhammad SAW, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa rumah yang senantiasa dibacakan Al-Quran, yang pertama akan terasa luas bagi penghuninya. Lalu yang kedua, rumah yang dibacakan Al-Quran akan senantiasa dihadiri oleh para malaikat. Lalu yang ketiga, rumah yang dibacakan Al-Quran akan dihindarkan dari syaitan-syaitan. Lalu yang keempat, rumah yang senantiasa dibacakan Al-Quran akan memiliki kebaikan yang banyak di dalam rumah tersebut. Sebaliknya, rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran akan terasa sempit bagi penghuninya. Yang kedua, malaikat enggan untuk hadir dalam rumah tersebut. Yang ketiga, syaitan akan senang untuk hadir dalam rumah tersebut. Dan yang keempat, di dalam rumah tersebut sedikit sekali kebaikannya. Lihatlah bagaimana efek Al-Quran terhadap rumah kita. Banyak orang yang mungkin tidak betah tinggal di rumah, tidak betah berada di rumah, padahal rumahnya tersebut bagus,
megah, mewah. Al-Quran membuat efek rumah terasa luas, walaupun mungkin rumah tersebut sempit. Salah satu faktor yang mempengaruhi luas maupun sempitnya yaitu adalah perasaan. Ketika perasaan nyaman, walaupun sempit akan terasa luas. Perasaan ada di hati, dan hati dikuasai oleh Allah, sehingga orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran akan senantiasa diliputi rahmatnya Allah, akan diliputi kebaikan yang banyak. Untuk itu, ayo, mari, mulai saat ini Ananda Solih dan Soleha senantiasa bersemangat untuk terus membaca Al-Quran. Lebih-lebih di rumah. Ya, ketika di rumah, kalian kan lebih banyak waktu di rumah. Ayo, semangat untuk membaca Al-Quran. Isi waktu-waktu luang kita dengan tilawah Al-Quran, dengan terus memperbanyak membaca Al-Quran. Ditambah lagi, kita sedang berada di bulan yang sangat mulia, bulan yang dimana yang diturunkannya Al-Quran, di bulan yang dimana dilipat gandakan pahala. Ayo, kita semua bersemangat untuk senantiasa bersama Al-Quran. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan untuk kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.